Oke, baik sekarang silakan yang sudah masuk silakan absen di chat nama dan nomornya. Minta tolong Fidel nanti buat minggu depan Senin itu kuis KD 3.1, kemudian hari Selasanya ulangan KD 3.1 ya. Minta tolong untuk dicatat. Oke, makasih Fidel. Silakan yang sudah masuk itu absen di kolom chat. Kalau yang masuk langsung itu kalian caranya gimana prosesnya? Coba siapa ya tadi ya? Fidel, tadi cara masuknya lewat Google Meet gimana? Masuk dulu Ke Gmail, Pak. ke Kan ada Gmail langsung. itunya kalendernya. Oh, di kalender langsung klik ya? Iya, Pak. Iya, oke. Thank you. Berarti kalau yang masih perlu admit berarti pakai itunya ya, pakai di sekolah, link di sekolah ya. Yang baru join silakan ini ya, chat di chat nama sama nomor absen. Oke, kita mau diskusi ya. Nah, kalian udah lihat, kemudian nanti catatannya yang masih belum, yang sudah mencatat bisa dipindahin ke Google Doc yang Note. Nah, oke, bentar saya matikan dulu. Oke, saya share.
memang ini berkaitan sama sejarah gitu ya. Dan apa yang sudah kalian tonton itu sejarah. Oke, sekarang coba ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan apa ya? Ya, yang maksudnya yang langsung muncul aja, yang seketika, yang spontanitas. Kita bisa diskusi. Yang akan kita pelajari hari ini ada 3, gitu ya. Ada 3, itu berkaitan dengan satu Rutherford, ya. Ini ada 3. Jadi Rutherford, kemudian Bohr, kemudian mekanika kuantum. Nah, oke. Nah, yang dari yang sudah nonton muncul pertanyaan nggak? Silakan. Muncul pertanyaan spontan. Oke, nah saya mengaktifkan Sokratifnya ya. Silakan aktifkan Sokratif. Yang mau lisan juga langsung saja. Sebentar, Sokratif. Sebentar, saya perlu ubah dulu. Maksudnya perlu pertanyaan yang muncul seketika mengenai 3 atom, teori atom. Ya, oke. 12, 14. Yuk, yang muncul seketika apa gitu ya? Yang muncul seketika. Kalau nggak ada, bilang nggak ada, nggak apa-apa. Ya, nggak dimarahi. Oke, belum beres nonton. Baiklah. Ya, walaupun belum beres nonton, yang muncul apa ya? Oke, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak apa-apa, nggak dimarahi. Di sananya penuh, Pak. Biologi, kimia, Pak Yadi sama Pak Samuel tadi. Ulangan? Oh, oke. Oke. Ya udah dilanjutin sampai jam berapa? Sampai jam 8. Oh ya udah. Nanti pindah lagi. Ya. Oke, saya oke, ada yang sudah nanya. Oke, saya mau bahas yang ini. Oke. Nah, ini pada percobaan Rutherford mengapa lempengan terbuat dari emas. Oke. Jadi pada zamannya Rutherford memang udah rada modern ya, bukan suku primitif lagi yang katakan pakai tulang dan sebagainya. Tapi Inggrisnya udah di daerah Eropa udah lebih maju ya. Di sini ada besi. Nah, kemudian ada tembaga juga udah ditemukan. Kemudian tentunya perak juga udah. Nah, emas juga udah. Nah, pertanyaan ini bagus, kenapa dipakai lempengan emas ya? Nah, tentunya pada masa itu dan juga pada masa sekarang sudah teramati bahwa mereka mempunyai sifat gitu ya. Mempunyai sifat kalau namanya logam pasti mengkilat gitu ya, mengkilat.
Dan kemudian hal yang menarik dari emas itu adalah kita bilang adalah tidak berkarat, gitu ya, tidak berkarat. Dan ini dikenal dengan logam mulia. Tentunya rasanya pada zamannya, pada masa Rutherford hidup, dia punya emas itu ya memang nggak berkarat, dia nggak terjadi pengurangan massa dan sebagainya ya, kecuali tergores dan sebagainya, itu aja masalahnya. Nah, kemudian yang ini jadi menarik adalah karena dia tidak mudah tercemar oleh yang lain, oh berarti bagus untuk dilakukan satu percobaan dibandingkan perak, tembaga, ataupun besi gitu ya. Nah, kalau tembaga dia ada karat tapi sedikit dan mungkin kita nggak melihat kayak gitu ya. Perak juga bisa berkarat apalagi kalau kita berendam di teater terkena belerang. Nah, kalau ketika terkena belerang nanti akan terbentuk AGS kurang lebih AG2S ya, warnanya itu kurang lebih hitam. Jadi bercak-bercak hitam di perak ya, apa kalau misalkan kena belerang ya. Nah, jadi mengapa dia emas? Karena dia tidak tercemar, orang yang lain tidak bereaksi, berarti mudah untuk katakan kita yakin melakukan percobaannya itu benar gitu loh. Jadi kalau misalkan pakai perak, emas, kemudian besi, dia masih ada yang katakan pengotor. Jadi dengan adanya pengotor itu rada repot hasilnya itu meragukan bisa dipercaya atau enggak, valid atau enggak kayak gitu ya. Nah, kemudian pada masanya emas ini katakan mungkin yang paling mudah dibuat. Kenapa? Paling mudah dibuat karena di alam itu bentuknya memang dalam bentuk emas, atom emas, AU kayak gitu ya. Jadi misalkan ini ada batuan, kemudian ini emasnya nempel-nempel, dia merupakan logam mulia, dia campur di batu-batuan, kemudian caranya dengan cukup pemisahan fisika gitu ya, pemisahan fisika. Caranya gimana? Caranya adalah pakai dipanasin, pakai pemanasan. Nah, pemanasan kemudian leleh. Nah, ketika leleh, mereka punya densitas masing-masing ya, memiliki rapat jenis masing-masing, rapat jenis masing-masing. Nah, kemudian pasti dia akan membentuk layer by layer ya, masih lapisan demi lapisan. Jadi yang karena emas itu adalah berat, kemungkinan dia ada di bagian bawah ya, emasnya, emas murninya. Nah, kemudian tinggal di ininya dibuang. Nah, dibuang, dituang saja. Nah, ini nama prosesnya apa? Inilah nama proses yang kita sebut di bab 1 adalah dekantasi. Ya, dekantasi. Kemudian dibuang pengotornya bagian atas. Nah, emasnya dituangkan di tempat lain. Begitu. Ya. Apakah sudah terjawab? Jadi emas ini mudah, maksudnya kita memberikan hasil percobaan yang lebih valid karena dia adalah murni dan tidak tidak bereaksi sama yang lain ya, atom-atom atau molekul-molekul yang lain. Oke, nah ya udah cukup jelas ya, semoga jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi silakan. Oke. Nah, ini kita mau lihat berkaitan dengan, nah ini ada pertanyaan. Ya, pernyataan atau pertanyaan ini ya. Nah, coba. Atom Rutherford mengetahui bahwa atom terdapat inti positif dan dikelilingi oleh atom negatif. Atom Bohr mengetahui bahwa atom ada kulitnya. Atom mekanika kuantum mengetahui bahwa yang negatif itu bergelombang. Ya, oke. Jadi ini 3 statement yang sudah menyatakan diringkas gitu ya, diringkas. Ini dapat inti, ada inti, kemudian dikelilingi oleh elektron. Yang penting elektronnya itu antara inti itu ada ruang, ya, ada ruang kosong, gitu ya, ada ruang kosong. Jadi diingat-ingat. Kemudian kalau mengenai Bohr, ini saya pakai warna merah.
Atom Bohr mengetahui bahwa atom itu ada kulitnya. Nah, ini diamati dari percobaan spektrum ya, bahwa hidrogen itu jadi ini masih ada kaitannya dari sinar katode kayak gitu ya. Jadi ini diisi gas hidrogen, kemudian diberi aliran listrik gitu ya. Kemudian ini menghasilkan cahaya. Nah, cahayanya itu lewat celah tipis. Ya, lewat plastik tipis gitu ya, tipis-tipis. Nah, kemudian itu dia ternyata gelombang ini dia istilahnya terdifraksi lewat celah tipis ya. Jadi ada tersebar begitu. Nah, ini dia menggambarkan bahwa gelombang itu bisa dibengkokkan. Berarti gelombang itu bersifat partikel gitu ya, bersifat partikel. Jadi gelombang itu bisa bersifat partikel karena dia bisa dibelokkan ya. Nah, dari sini karena dia itu ada gelombang-gelombang cahaya tertentu, jadi si Bohr itu menyimpulkan, oh ternyata ada tingkatan-tingkatan energi ya, gitu ya. Itu artinya ada tingkatan-tingkatan energi. Nah, supaya konsisten, saya pakai tetap warna merah. Jadi di sini dia menyatakan, oh ada tingkatan-tingkatan energi. Dari baik energi 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Dan seterusnya, begitu. Nah, di sini dipahami kenapa hal itu terjadi. Oke. Kalian mungkin videonya sudah sampai ke tahap yang ini adalah inti, kemudian ini adalah lintasan-lintasannya ya. Prosesnya ketika ini hidrogen ya, atom hidrogen, nah dia memiliki satu elektron keluar. Ini gas hidrogen itu H2 tentunya. Nah, ini kita berbicara ini adalah inti di masing-masing ya. Inti di masing-masing. Nah, ini adalah hidrogen di saat kulit pertama. Ketika mendapat listrik, dia itu pindah ke atas ya. Ada juga atom yang lain itu pindah ke kulit yang lebih tinggi gitu ya. Nah, pindah ke sini. Nah, ini gambaran aja supaya menyederhanakan. Nah, ketika elektronnya masuk ke sini, pindah setelah menerima listrik dia ke atas, kemudian dia kembali ke posisi semula. Ini adalah memancarkan cahaya. Ya, memancarkan cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena alasannya perpindahannya pun beda-beda. Ada yang kalau kita tulis di sini adalah kulit 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Kalau yang warna pink itu adalah perpindahan dari kulit kedua ke kulit ke-1 ya. Kemudian kalau warna orange itu adalah perpindahan dari kulit ketiga ke kulit 1. Nah, ini panjang gelombangnya beda. Ya, ini memancarkan cahaya. Jadi maka dari itu Bohr mempunyai model yang bisa menggambarkan fenomena ini, gitu ya. Jadi makanya ada cahaya yang beda-beda, gelombang cahaya yang beda-beda. Ini, dan ini, gitu ya. Kalau lebih lengkap itu ada 4 yang dimunculkan, ya, yang teramati. Yang tadi di video itu ada 3, ya. Jadi belum keseluruhan. Oke, nah kemudian mengenai mekanika kuantum, nah ini dijelaskan dia adalah bergelombang, ya bergelombang. Nah ini jadi ketika kalau Bohr dia lintasannya muter-muter doang, gitu ya. Tetapi ketika awal mula berkembangnya mekanika kuantum itu dia menyatakan bahwa partikel itu bisa bersifat gelombang ketika memiliki massa yang kecil gitu ya, massanya kecil sekali ya, bahkan massa elektron itu diabaikan ya karena saking kecilnya, tetapi dia yang memberikan arti dalam suatu reaksi ya. Nah,
kalau nggak ada elektron juga repot juga. Nah, di sini elektron kecil, kemudian asal mulanya ini adalah lingkar, pasti kalian melihat yang bentuknya gelombang begini. Jadi dia itu bergeraknya adalah seperti gelombang, gitu ya. Makanya partikelnya ketika dinyatakan gelombang, nah inilah baru berkembang pesat sampai akhirnya mekanika kuantum itu selesai dituntaskan oleh beberapa orang, gitu ya. Oke, saya lihat lagi. Oke, kemudian berikutnya adalah mengenai bentuk orbital, ya. Oke, bentuk orbital. Oke. Nah, ini saya munculin di sini. Nah, sekarang saya akan tulis lagi. Kalau ada muncul pertanyaan lagi, silakan ya. Pertanyaan sesi kedua. Oke, saya udah refresh. Nah, silakan yang apa? Udah saya refresh. Nah, muncul sesi kedua silakan. Nah, ini saya mau menjawab udah mengenai bentuk orbital ya, bentuk orbital. Oke. Nah, bentuk orbital itu kita lihat mengenai ada istilah orbit dan kemudian orbital, gitu ya. Orbit ini ditemukan oleh yang tadi Bohr, ya. Berarti kita sudah katakan ada 3 yang kita pelajari hari ini ya, yaitu mengingatkan lagi, jadi Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Oke. Di sini Bohr menyatakan tentang orbit, ya. Jadi lintasan yang sepertinya berbentuk katakan 2 dimensi, hanya begini aja simpelnya. Begitu ya, 2 dimensi. Nah, mengenai orbital, ternyata dia orbital ini setelah mengalami pengembangan yang tadi bahwa geraknya elektron itu mengikuti sifat gelombang, gitu ya. Karena saking ringannya dia berbentuk gelombang, ya, saking ringannya. Nah, bahkan diabaikan itu aja. Jadi ingat yang terabaikan itu adalah dia sebenarnya berharga, ya. Nah, di sini orbital, nah elektron saking ringannya, jadi ini adalah inti, ya. Jadi lintasannya itu jejak-jejak, kita mengetahui dari jejak-jejak lintasannya. Jejak-jejak lintasannya itu adalah seperti bola, gitu ya. Nah, gambaran yang lebih lengkap itu ini, coba ya, bentuk orbital. Bentuk orbital. Oke. Nah, di sini bentuk orbitalnya itu adalah bentuk orbital S. Bentuknya udah mulai beda-beda ya. Jadi itu adalah dari sifat gelombangnya. Oke. Di sini bentuk orbitalnya kayak gini. Ada, kalau di video udah ditunjukkan S, P, D ya. Ada F juga tapi nggak ditunjukkan ya. Jadi bentuk orbital ini adalah sudah mainnya itu udah bentuk 3 dimensi karena kita hidup di dalam dunia 3D ya, panjang, tinggi, dan lebar ya. Jadi seperti bola, kalian bayangkan seperti bola. Nah, kemudian bayangin ya, bola. Jadi elektronnya itu bergerak di daerah lintasannya, di dalam permukaan bola itu, ya. Tetapi pergerakannya itu bisa nggak melenceng? Oh, bisa saja. Jadi namanya elektron, dia bergerak, ini permukaan bolanya sulit untuk menggambarkan 3 dimensi, di sini bentuknya di permukaan, bisa saja dia nyeleneh keluar, nah kemudian balik lagi, terus keluar dikit, balik lagi. Tetapi sekian persen, katakan di atas 90%, elektron itu bergerak lintasannya bola ini. Ya, bola ini. Nah, oke. Nah,
Oke, ini udah masuk yang namanya bilangan kuantum ya, ada yang nulis bilangan kuantum. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, kenapa bilangan kuantum asimutnya L0? Oke. Jadi di dalam bilangan kuantum itu yang mewakili untuk detail-detailnya ya, detail-detailnya di detail-detailnya di dalam mekanika kuantum ya, detail di mekanika kuantum. Oke, nah pertama untuk ada bilangan kuantum itu ada 4. Bilangan kuantum itu ada 4. Secara sederhana, kalau ini menyatakan seperti alamat. Alamat dari siapa? Alamat dari si elektron. Ini adalah N, L, M, S. Kalau tadi yang dibilang azimut itu adalah di sini. Ini azimut. Kemudian kalau M itu magnetik, kemudian kalau S itu adalah spin, kalau N itu adalah bilangan kuantum utama. Gitu ya. Nah, seperti halnya alamat, tentunya pertama saya berawal dari bawah, ada kondisi jalan ya. Oke, pertama nomor rumah dari bawah, kemudian jalan, setelah jalan kelurahan, kemudian kecamatan. Karena ada 4, kita misalkan 4, begitu ya. Nah, jadi untuk katakan mekanika kuantum, jadi semuanya itu dikodekan ya. Jadi kita nggak belajar asal mulanya kenapa L itu mulai dari 0, kenapa N-nya dimulai dari 1. Kita nggak mendalami sampai ke sana, begitu ya. Tetapi semuanya itulah hasil temuan yang dilakukan yang ada di dalam percobaan Schrödinger namanya. Jadi persamaannya jelimet, ada masalahnya persamaan itu ada cacing-cacingnya yang kita namakan integral. Nah, jadi ada rangkap 3. Nah, di sini secara sederhana bilangan kuantum utama itu dimulai dari angka 1 ya dan seterusnya. Kemudian kalau azimut itu bermula dari N-1. Dia sangat bergantung pada bilangan kuantum utama ya. Jadi bilangan kuantum sangat bergantung pada bilangan kuantum utama. Nah, kemudian kalau magnetik kita mau lihat, kalau magnetiknya itu, saya kasih warna yang berbeda, bahwa bilangan azimut itu sangat bergantung pada bilangan kuantum utama, ya. Jadi ada ketergantungan. Jadi N-1. Nah, kalau magnetik itu bergantung bilangan azimutnya, ya azimutnya. Berarti azimutnya itu adalah magnetiknya dikasih kode dari plus L sampai ke minus L. Begitu ya. Kalau spin itu cuma satu aja, itu adalah plus setengah dan minus setengah. Oke, nah contoh gitu ya. Jadi untuk penulisan gitu ya, contoh misalkan saya beri contoh, ini kasih warna biru, yuk. Ini minus L. Ini adalah plus setengah, minus setengah. Oke, kita beri contoh. Yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah misal ya. 2S, misalkan ini adalah 2 elektron ya. Nah, di sini
Oke, ini kita singkirkan dulu saat ke sini. Kemudian kita lihat berkaitan sama ini adalah inti. Kemudian ini adalah kulit pertama. Ini adalah kulit kedua. Dan ini adalah kulit ketiga. Kulit pertama, jadi orbital ini sudah kita masuk ke dalam mekanika kuantumnya. Ya, sudah membahas ke ujungnya ya. Nah, di dalam kulit pertama itu ada orbital, yaitu namanya orbital S. Setiap orbital itu hanya bisa menampung 2 elektron. Ya, 2 elektron. Nah, kemudian untuk katakan kulit kedua itu terdiri dari orbital S dan kemudian orbital P. Orbital P-nya ada 3 orbital. Oke, bilangnya begini ya. Oke, kita bilangnya begini. Ini adalah kulit satu itu disebut kulit, ya. Kemudian S itu kita sebut dengan istilah subkulit. Ya. Jadi ini P itu kita sebut subkulit. Jadi subkulit P memiliki 3 orbital karena dia memiliki 3 kotak. Gitu ya. Kemudian kulit ketiga dia punya orbital S, dia punya orbital P, dan dia punya orbital D. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat untuk nilai kalau kulit ke-1 kita kasih warna biru, kulit ke-1 artinya N sama dengan 1. Kalau kulit kedua nilainya N sama dengan 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau mengenai subkulit, subkulitnya itu kita beri simbol L ya, azimutnya, ya. Kalau tadi bahwa L itu bergantung pada N, gitu kan? Kalau L itu adalah N-1, gitu ya. Nah, di sini untuk kulit ke-1 dia memiliki 1 subkulit. Nilai kode L-nya berapa? Adalah N-1, yaitu 0. Begitu. Kemudian untuk katakan N sama dengan 2, dia itu punya 2 subkulit. Gitu ya. Oke, 2 subkulitnya apa? 2 subkulitnya adalah bergantung lagi, nilai L itu bermula dari N-1 gitu ya, dan ada 2 biji. Oke, berarti ini L sama dengan 0, yang ini L sama dengan 1. Ingat ya, ini kode buat subkulitnya. Jadi subkulit itu diberi kode oleh bilangan azimut, yaitu L gitu ya. Nah, kulit ketiga, oke, dia itu punya 3 subkulit. Kode L-nya ingat ya, maksimal itu adalah sampai N-1. Gitu ya, sampai N-1. Jadi dari 0 sampai N-1 maksimalnya. Tadi dari kulit ke-1, 2 dan 3 juga demikian ya. Nah, dari angka 0 untuk nilai L itu dari angka 0 sampai N-1. Kebetulan di kulit 1 itu 0 sampai 0 gitu ya. Nah, di kulit ketiga itu adalah dari 0 sampai katakan N-nya 2 gitu ya. Berarti ini kodenya L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2. Begitu ya. Nah, sekarang kalau di kulit keempat, jadi yang saya kasih warna merah,
Coba tebak, subkulit ini N-nya pasti 4. Subkulitnya ada berapa? Coba chat. Coba chat. Ada berapa subkulit di kulit keempat? Kalau melihat keteraturannya ya. Silakan di chat. Suaranya putus-putus nggak saya? Suaranya hilang nggak saya? Enggak, Pak. Oke, nggak ya. Oke, ada bisa tebak subkulit di kulit keempat, jumlahnya ada berapa? Jumlah subkulitnya. Saya tunggu responnya. Oke, thank you. Ada 4 ya. Jadi memang beraturan. Memang ternyata untuk atomnya itu beraturan. Jadi di dalam ini ada 4 subkulit. Ada 4 subkulit. Dan ini adalah untuk N. Kemudian nilai L-nya saya ubah yang merah ini. N-nya ini saya ubah jadi warna biru supaya konsisten. Nah, kemudian L-nya itu dari 0 sampai N-1 ya, sampai 3. Berarti kodenya itu adalah L sama dengan 1, E 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 3. Nah, kita lihat kalau L0 itu adalah S, L1 itu adalah P, kalau ini adalah 3 L-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kalau L sama dengan 3, kira-kira berapa kotak ya? Coba kasih di chat. Jadi ada keteraturan. Coba ada berapa kotak untuk L sama dengan 3 untuk yang di bagian sini. Oke, betul ya. Jadi ada keteraturan, jumlahnya 1, jumlahnya 3, jumlahnya adalah 5, kemudian yang di sini adalah jumlahnya adalah 7. Begitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kebanyakan. Ya, gitu ya. Jadi 7 itu adalah, nah ini kalau ini ada kodenya, ini adalah apa maksudnya lambangnya, subkulitnya S, P, D, F. Gitu ya. Oke, nah penjelasan saya terlalu cepat enggak? Kasih respon atau udah pas? Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Thank you responnya. Nah, sekarang untuk F ada 7. Nah, berarti kita baru melihat untuk yang N dan L gitu ya. Oke, nah kita pelan-pelan. Untuk N sama dengan 1, L-nya kodenya 0 saja. Ya ini adalah subkulit S. Nah, bentuknya itu adalah bulat. Kalau kulit kedua, dia bilangan kuantumnya 0, bilangan kuantum azimutnya 0 dan 1. Ini adalah orbital S, bentuknya bola. Nah, bentuk untuk 1 itu orbit subkulit P, bentuknya
adalah seperti ini, tetapi ada 3 arah ya, yaitu ada sumbu Z, ada ini kita bilang sumbu X, ini kita bilang sumbu Y. Gitu ya. Jadi bayangkan 3 dimensi, X, Y, Z. Gitu ya, X, Y, Z. Oke, nah di sini kita sudah yaitu 2 bilangan kuantum. Nah, kita masuk ke bilangan kuantum yang ketiga, yaitu M. Nah, bilangan kuantum yang ketiga, berarti ini masing-masing mempunyai arti ya. Kalau yang ini saya kasih warna merah aja, yang ini. Nah, masing-masing mempunyai arti. Jadi, kalau N itu adalah kulit atau tingkat energi, ya tingkat energi, menunjukkan tingkat energi. Jadi yang di kulit ke-1 itu energinya rendah, gitu ya. Kalau 2 itu lebih tinggi, kalau 3 lebih tinggi lagi. Nah, kemudian kalau L itu memiliki arti, dia itu adalah bentuk orbitalnya. Jadi kalau 0 pasti bentuknya bola, gitu ya. Kalau 1 pasti bentuknya kayak gini, ya. Seperti main apa bilangnya dumbbell. Jadi ada yang kalau misalkan balon pegang ke atas, balon pegang ke bawah, ya. Jadi ada atas, ada bawah, seperti angka 8. Nah, kemudian sekarang M itu menunjukkan apa? M itu ada artinya, dia itu menunjukkan arah, ya, arah. Jadi ada arah sumbu Z, arah sumbu X, dan arah sumbu Y. Ya, jadi untuk P bentuknya itu yaitu kodenya, kalau untuk P kodenya adalah 1, bentuknya ya seperti begini. 1 orbital itu bentuknya seperti itu. Dan dia untuk M, dia itu ada 3 arah, 3 orientasi. Arah orientasi dari orbital. Ya, dari orbital. Oke. Nah, kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat bagaimana? Masing-masing bahwa lintasan ini, ya, lintasan ini itu diisi oleh 2 elektron, gitu ya. Ini oleh 2 elektron, Jadi dia bergerak ke atas dan juga dia bergerak ke bawah, gitu ya. Nah, kita mau lihat lagi yaitu bilangan kuantum yang keempat yaitu S, ya. S ini seperti yang namakan rotasi dari partikel elektron. Ya, dari partikel elektron. Jadi dari partikel elektron itu dia itu satu yang searah jarum jam, ya, searah jarum jam muternya ke sini. Nah, ini berlawanan arah jarum jam, ya. Simbolnya untuk menunjukkan angka itu dia hanya dikasih yang plus setengah dan minus setengah. Artinya dia berlawanan. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Begitu ya. Inti kuncinya adalah dia berlawanan arah, begitu. Nah, ini adalah keempat bilangan kuantum, ya, bilangan kuantum. Jadi ini kita lihat dari pertanyaan bentuk orbital. Oke, jadi bentuk orbital itu ditentukan oleh yaitu bilangan azimut, yaitu L-nya. Gitu ya. Oke. Nah, bilangan kuantum, yang ini kenapa bilangan kuantum azimutnya itu L-nya 0? Oke, tadi ini sudah terjawab bahwa bilangan bilangan untuk L itu bermula dari 0 sampai N-1, gitu ya, maksimal, gitu ya. Oke, nah ini kemudian bilangan kuantum tadi ada 4 bilangan kuantum, gitu ya. Nah, oke, yang terakhir. Tadi kita kembali yang ke 4S2 ini. 4S2.
Oke, 4s2 artinya apa? Artinya ini memiliki arti bahwa n sama dengan 2, berarti angka ini menunjukkan bilangan kuantum utama, n-nya sama dengan 2. Artinya, kalau ini adalah positif, ini ke 1, ini ke 2, berarti 2s itu posisinya di sini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk nilai L-nya berapa? L-nya itu dilihat dari L-nya, dari S. L-nya adalah 0, gitu ya. Dan ini diisi oleh 2 elektron. Ya, 2 elektron. Jadi ada orbital S, diisi tandanya adalah ini ke atas, ini ke bawah. Ke atas ke bawah, ini menunjukkan yaitu bilangan spinnya. Bilangan spin dan itu adalah berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. Makanya dikasih simbol ke atas dan ke bawah, gitu ya. Nah, sekarang masing-masing elektron itu memiliki 4 bilangan kuantum. Ya, contoh, misalkan ya, ini berdasarkan kesepakatan. Jadi kita nggak bisa mengatur elektron memiliki kode sekian, sekian, sekian. Nggak bisa. Ya, itu sangat mustahil karena elektron sangat kecil dan pergerakannya sangat cepat, gitu ya. Nah, untuk elektron di sini, ini memiliki berarti N-nya sama dengan 2, L-nya di satu kotak yaitu S, yaitu 0, M-nya juga cuma satu aja, 0, kemudian S-nya yang ke bawah kita sebut minus setengah. Ya. Nah, berarti kemudian yang satu lagi bagaimana? Yang satu lagi. Yang satu lagi N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, S-nya adalah plus setengah. Ya, berarti di dalam satu orbital itu ininya sama, tiga-tiganya, tetapi yang terakhir berbeda. Begitu ya. Oke, kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di Sokratifnya. Ya. Kalau ada sekarang tulis di Sokratifnya sambil kalian bisa absen di chat nama dan nomor absen, kemudian bisa live. Sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Pak mau nanya, Iya. kalau misalnya nanti yang ditulis di Google Docs tuh cuman yang hari ini doang atau yang Alton Dalton juga ditulis? Yang hari ini doang. Yang hari ini aja. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Megan. Makasih, Pak. Pak. Yuk, cukup. Makasih, Yuk, Pak. Oke, bye-bye. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Makasih Pak. Yes, sama-sama. Untuk Nit sudah absen? Halo Nit. Halo Will. Join lagi. Hai. Sinkron. Nit ada di udah absen. Halo Nit. Halo Nit.
Sudah absen, sudah absen. Oke.